Karena angka ini terpaksa, perhatiin. Ya. Bahkan dia sudah bawa angka ini, dia datang ke mall. Karena angka ini dia terpaksa, karena pengen hasil kerjanya, entah dari manapun didapat. Tetap angka ini rugi kalau saya udah capek-capek, tidak mengikuti. Padahal semua adalah menuju kepada kesesatan. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Keselamatan kita sudah peroleh, kita harus selesaikan. Apakah keselamatan itu bisa hilang? Tergantung apakah kita mau mengerjakan atau tidak. Gitu. Nah, kita mengerjakan, contohnya kalau misalnya saya kasih lahan kepada Bapak Ibu sekalian, lahannya sudah ada untuk menanam tumbuh-tumbuhan yang akan kita konsumsi, tapi kalau nggak dikerjakan ya nggak akan ada buahnya. Jadi apa yang kita inginkan, tugas kita hanya menyelesaikan apa? Seluruh panggilan yang kita dapatkan dari Tuhan. Silakan difoto. Kenapa saya kasih begini? Saya jemaat. Saya perlu menyampaikan apa yang saya dapat supaya apa? Bapak Ibu bisa pakai. Ya. Jadi jangan cuma mendengar begini-begini nanti nggak kasih keluar. Kita nggak akan jadi apa-apa. Percaya sama saya. Sering ucapkan terus-menerus itu akan membuat terekam di dalam alam bawah sadar kita. Dan alam bawah sadar kita, ketika dia masih bisa merekam dengan baik, itu adanya di sel. Sel ini adalah alat rekaman. Ya. Sel inilah yang merekam kita. Ketika kita mendengarkan sesuatu, kita ulang-ulangin dan dia akan terekam. Setelah direkam, dia akan menyajikan menjadi pikiran. Pikiran kita datangnya dari sel. Bisa Bapak Ibu berpikir? Di sel ini ada internetnya tubuh loh. Yang disebut dengan mitokondria atau yang disebut dengan meridian. Banyak yang tidak paham ini. Kenapa saya harus bagikan ini? Karena saya diberikan oleh Tuhan. Makanya kenapa handphone kita dibilang cellular phone? Karena dia persis meniru bagaimana sel tubuh manusia bekerja. Jadi saya nanti saya kasih lihat. Ya. Jadi tujuan iblis cuma satu, apa? Merusak gambar Allah. Dia mau merusak gambar Allah. Gambar Allah kita sudah rusak ketika kita berbuat dosa. Dari mana keselamatan kita peroleh? Kita peroleh Roma 3 ayat 23 sampai 24. Semua orang telah berbuat dosa. Kita punya gambar Allah dulu sudah pernah rusak. Ya. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita sudah kehilangan waktu itu. Ya. Dan oleh kasih karunia, pemberian cuma-cuma telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, sekarang kita sudah dibenarkan, sudah dikuduskan, bukan karena kita kudus, bukan karena kita benar, bukan hasil usaha kita. Makanya sekarang kita hidup di perjanjian baru. Kita hidup di dalam hukum kasih karunia. Jadi jangan berpikir lagi tentang kesadaran akan dosa. Karena kalau kita berpikir kesadaran akan dosa, maka kita akan terus-menerus tidak punya keberanian, tidak punya percaya diri untuk datang ke hadirat Tuhan. Dengan kita tidak mempunyai kesadaran dosa, karena Roh Kudus akan selalu menginsafkan dunia dan mengingatkan kita bahwa kita adalah orang yang dibenarkan, bahwa penguasa dunia sudah dikalahkan, maka kita akan punya keberanian untuk menghadapi. Tidak ada lagi ketakutan satupun. Karena apa? Karena penguasa dunia ini sudah dikalahkan di atas kayu salib. Amin. Penting ini pemahaman, karena kalau nggak pemahaman seperti ini, kita sekarang selama ini dididik untuk di program untuk selalu apa? Saling menuding. Tuh, lu ngomong firman Tuhan, lu belum benar. Padahal ketika kita menyampaikan firman Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan, gak usah pusing dengan apa kata orang. Kenapa? Yang lihat Tuhan kok. Justru manusia di program ini untuk saling apa? Untuk narik. Lu belum benar aja lu udah gituin. Enggak. Tuhan tidak mencari orang yang benar. Ya. Tetapi dengan kita tahu bahwa Tuhan sayang sama kita, Tuhan begitu mengasihi kita, kita sungkan, kita jijik dengan manusia lama kita. Kita akan memperbaiki diri, dan yang menyempurnakan kita bukan kita,
Tuhan sendiri, rohnya sendiri, bukan lewat pakaian kita, tetapi manusia roh kita yang disempurnakan. Ya. Makanya ada orang cacat, manusia rohnya sempurna, tetapi dunia mengajarkan kepada kita bahwa dia orang cacat, dia orang yang tidak lengkap. Itulah konsep dunia. Konsep dunia itu ada roh antikris, dia selalu pakai seperti itu. Ya. Membuat kita membanding-bandingkan. Bapak Ibu membandingkan satu dengan yang lain. Oh, ini orang kaya, saya orang miskin. Itu gara-gara kita sekolah dengan sistem angka, sistem kuantitatif, ya, yang membuat kita selalu membandingkan satu dengan lain. Tahu nggak bahwa hidup kita hanya diatur oleh angka 0 sampai 9? Lebih dari itu nggak ada. Coba aja lihat, nggak ada angka lain kan selain 0 sampai 9. Dan itu yang membuat kita pusing. Angka itu membuat kita menyerahkan diri ke dalam apa? Ke dalam kebinasaan. Karena pengen mendapatkan angka itu, ya udah deh, terpaksa deh. Semua kata itu. Karena angka ini terpaksa, perhatiin. Ya. Bahkan dia sudah bawa angka ini, dia datang ke mall. Karena angka ini dia terpaksa, karena pengen hasil kerjanya, entah dari manapun didapat. Tetap angka ini rugi kalau saya udah capek-capek, tidak mengikuti. Padahal semua adalah menuju kepada kesesatan. Saya kupas satu-satu supaya nanti supaya Bapak Ibu, saya tahu para hamba Tuhan, ini gampang. Ya. Cuma persoalannya yang sulit adalah apa? Ibarat gini, teori di rumah saya, buku di rumah saya udah banyak, ada satu peti atau 2 peti lah. Tetapi problemnya adalah bagaimana kita dimampukan, bagaimana kita bisa mengimplementasikan, bagaimana kita melakukannya. Teori Bapak Ibu jago semua. Sekarang tinggal bagaimana. Gak perlu, Tuhan tidak mencari ahli Taurat. Tuhan mencari orang yang punya sungguh-sungguh hati. Pokoknya kemanapun Tuhan suruh aku ikut, apapun yang terjadi aku ikut untuk mempermuliakan namamu. Walaupun badan saya hancur luluh lantak, aku tetap setia kepadamu. Ini yang harus kita persiapkan sekarang. Bukan pinter, itu yang disebut cerdas. Pintar dengan cerdas 2 hal yang berbeda. Kalau pintar belajar di sekolah, tapi kalau cerdas, itu karena hikmat dari Tuhan. Karena orang cerdas, itu tidak pernah salah memilih. Pilih takut akan Tuhan. Amin. Nggak ada yang lain-lain. Nggak usah pusing-pusing. Ya. Di antara 10 pilihan, cuma tarik, yang takut akan Tuhan mana nih? Ambil udah. Nggak akan salah. Tidak akan salah. Itu namanya hikmat. Jadi kalau ada orang berhikmat, dasarnya takut itu bohong. Dia pendusta, dia penipu. Kalau ada orang berhikmat bilang waspada, waspada apa? Waspada yang tepat apa? Yang berhikmat, takut akan Tuhan. Jangan sampai kena tipu muslihat iblis, itu waspada. Terlalu banyak saya mendengar selama 2 tahun ini istilah berhikmat tapi takut, menutupi ketakutan. Berwaspada tetapi terhadap opini yang dibangun, yang serem, yang seperti Pak Gembala sampaikan tadi. Kita harus waspada dengan pembuat opini tersebut. Itu tipu muslihat iblis. Itu terjadi. Dan ternyata bukan cuma itu saja. Bukan di orang yang tidak mengenal Yesus. Banyak sekali penyimpangan pemahamannya. Mari kita bongkar. Karena Tuhan mau bongkar. Supaya apa? Jangan yang masih tersisa hilang sia-sia. Karena apa? Kebodohan. Ini adalah masa kebodohan. Kita dibodoh-bodohi karena kita tidak mengenal Tuhan. Apa syarat utama memperoleh kasih karunia agar kita diselamatkan? Cuma satu, diselamatkan oleh iman, bukan yang lain. Dan ini bukanlah hasil usaha kita, hanya pemberian cuma-cuma karena begitu Tuhan Yesus mengasihi kita, sehingga Allah Bapa mengorbankan anaknya yang tunggal satu-satunya untuk apa? Untuk menggantikan dosa kita. Dia yang tidak berdosa, dia digantung di atas kayu salib untuk menggantikan kita yang tidak berdosa. Secara manusia kita berpikir, saya kok bisa ya, saya yang tidak benar, kenapa sampai seperti ini? Sama juga Allah memandang secara terbalik, yang tidak berdosa disalib
digantung di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menggantikan kita yang berdosa. Jadi memang dua cara pandang yang berbeda. Tetapi cara pandang dari Allah tidaklah lain, selalu Dia sangat mengasihi kita. Mulai sekarang mari kita kembalikan kepada nature kita yang Tuhan inginkan dari ciptaan pertama, ciptaan awal, di mana Tuhan menciptakan kita untuk segerupa dan segambar dengan gambarnya. Tetapi dunia sekarang sedang menggiring kita dan memaksa kita supaya serupa dengan dunia ini. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, perubahan budimu. Nah, apa yang terjadi? Seragam di serupa itu adalah seragam. Seragam. Jadi seragam. Apa yang terjadi sekarang? Semua sedang dipaksa secara seragam. Seragam artinya apa? Kalau berarti dia mempunyai tanda yang sama. Perhatikan, kita dari sekolah kita sudah diajar untuk sudah diprogram menjadi manusia seragam. Sehingga pernyataan yang salah, fakta yang salah, penyampaian sesuatu yang salah, yang penting banyak orangnya, banyak jumlahnya. Tetapi ingat, pada akhir zaman ini peristiwa Nuh akan terjadi kembali, di mana dia akan dianggap gila, dia akan dikucilkan. Bahkan 120 tahun beliau menyampaikan kepada seluruh umat yang ada, semuanya hanya mencibirkan bibir, tetapi time will tell. Begitu waktunya datang, semua sudah terlambat dan penyesalan tidak ada gunanya. Amin. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal di belakang hari. Tanggung. Tuhan tidak suka kita suam-suam kuku. Tuhan maunya kita panas atau dingin. Bayangkan, tanya kepada diri kita bajingan banget juga bukan? Bukan gak kelihatan gitu ya. Kita anak-anak Tuhan atau anak-anak terang saja juga enggak. Lalu mau jadi apa? Tanggung loh. Kalau enggak nikmatin dunia beneran, pilih udah, jangan tanggung-tanggung. Kalau enggak, jadi anak Tuhan terus. Jadi radikal bukan berarti salah ketika memegang prinsip kekudusan. Pilih salah satu, jangan pilih di tengah-tengah. Itu yang dibilang apa? Tuhan tidak mau kita suam-suam kuku. Suam-suam kuku akan dimuntahkan. Kenapa kita harus tetap mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar? Roma 13 ayat 11. Hal ini kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Sekarang. Yaitu bahwa saatnya telah tiba. Telah tiba. Kenapa dibilang saatnya telah tiba? Berarti ada saat yang memang akan kita hadapi. Saatnya telah tiba. Bagi kamu untuk bangun dari tidur. Selama ini kita banyak ditidur, dininabobokan. Oleh apa? Oleh sistem. Ya, soal sistem yang membuat kita, merasa kita orang modern, kita di kota. Ternyata apa? Orang-orang dulu jauh lebih hebat dari kita. Kita cuma hebat di luarnya saja. Gitu. Disuruh makan sekali sehari aja, pusingnya minta ampun. Baru ya kayak gitu. Gimana mau dapat mahkota? Padahal apa? Makan 3 kali sehari yang diprogram selama ini dari kita kecil, itu adalah cara membuat Bapak Ibu gampang sakit. Karena apa? Setiap 5-6 jam itu kolesterol, gula, karbohidrat itu belum diurai oleh tubuh. Makanya kalau di lab disuruhnya apa? Puasa 10 jam minimal. Itu contohnya. Jadi tanggunglah, kalau nggak 10 ya 12 jam sekalian saya makan. Nggak mati. Karena firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap. Jadi kalau seencrit aja, ya, segini aja cukup. Nggak mati. Betul ya Pak ya? Nggak akan mati. Dan praktekkan itu, mulai praktekkan. Dan biayanya murah. Biayanya murah. Baju nggak pernah ditambah gedein. Nggak akan pernah tambah baju gede-gedein. Kalau kaki pasti sama kan. Kalau ini nggak akan pernah gede-gedein. Jadi ini masih bisa dipakai sampai kapan aja. Gampang kok caranya. Jadi biayanya murah. Bayangkan kalau satu baju saya harus rubah, maka dikali aja udah.
belum yang lain. Jadi murah. Supaya apa? Kita jangan cintakan uang. Mulai program balikin lagi. Dia giring kita cintakan uang. Kan waktu kecil bapak ibu disuruh nabung kan? Celengan sama orang tua kita kan? Hemat pangkal kaya, suruh nabung. Ya. Terus di sekolah kita dikasih tabanas. Saya dulu tabanas. Oh mulai gitu-gitu. Terus mulai seneng berkompetisi, dapat nilai gede-gedean sama temen. Udah kan? Itu sebenarnya konsep untuk melatih kita untuk selalu ngejar, pengen di sini. Kenapa? Ternyata ada rewardnya, ada applause dari kawan-kawan kita. Nah, tapi yang tidak bisa mencapai angka yang diharapkan, dia menjadi rendah diri. Itulah cara udah membuat kita tidak bisa menjadi orang yang punya kasih. Tidak adil, tidak akan punya kasih. Nggak sadar ya, begitu rupa kita di program sampai kita seperti sekarang ini. Susah. Akhirnya cantik juga dilihat. Oh ini putih. Kenapa? Iklan selalu bilang yang putih itu yang cantik. Akhirnya apa? Lakulah kan kosmetik. Lakulah namanya sunblock kan. Saya juga dulu korban. Karena kan saya kulit hitam. Apa itu? Dia bilang sunblock kan. Begitu berhenti sunblock, ada ini apa tuh? Flek. Ternyata itu apa ya? Supaya terus-terusan. Hebat tuh. Termasuk gigi ya. Kita dikasih oral gigi, industri giginya jalan terus. Sampai sekarang sudah ada yang putih-putih semua itu. Saya pernah masuk dalam satu tempat, saya lihat putihnya giginya sama semua. Terus alisnya segini sama semua. Semua tubuh kita bisa dijadikan duit. Dan itulah pekerjaannya mereka. Itu pekerjaannya mereka Bapak Ibu. Semua jadi duit. Jadi masalah di dalam tubuh diri kita itu gampang bisa dikapitalize. Sekarang cinta aja bisa dikapitalize kok. Bukan bisa dari dulu ya. Betul gak ya? Ya. Mata kita pakai softland itu kan dikapitalize. Tapi mata kita gimana supaya terima softland? Kasih bikin dulu cepet burem. Ya, dengan selalu lihat ini kan cahaya seperti itu kan, itu membuat mata kita gampang burem, gampang menurun. Ya. Terus alis mata, semua mereka yang bikin. Memang kelihatannya, jadi kita senang hidup dengan artificial. Nah, gara-gara kita senang hidup dengan artificial, dikasih sekalian alatnya tuh, artificial intelligence. Ada nggak angka 19 tahun belakangan ini yang kita dengerin terus ini? Semua ada 19. Kenapa? Bagi yang sudah terima, gampang di tracking. Ini yang saya mau inikan ya. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Jadi ada saat kita terima, kita percaya, itu saat di satu titik di mana kita sudah menerima kepercayaan, sudah menerima anugerah keselamatan. Itu adalah kepercayaan. Nah, pada waktu kita menjadi percaya, berarti satu posisi. Sekarang kita akan bawa ya keselamatan kita ini menuju kepada accomplish. Kapan itu? Ketika kita masuk surga, ketika kita ketemu muka dengan Tuhan Yesus, itu adalah komplit, kesempurnaan. Silakan dilihat di layar, seperti ini posisi kita. Terima anugerah keselamatan, kita terima karena kasih karunia Allah. Ini perjalanan kita yang harus kita selesaikan untuk mendapatkan penggenapan kesempurnaan keselamatan di akhir zaman. Tugas kita ini mengerjakan keselamatan. Work out your own salvation, dan itu yang disebut dengan pertandingan iman. Ada yang bisa gagal? Banyak. Karena apa? Tidak mudah melakukan pertandingan iman. Karena iman itu apa? Dari sekarang saja, 2 tahun belakangan ini iman kita digoncang. Betul? Kenapa? Karena dia juga mempermainkan iman kita. Dengan cara apa? Membangun imajinasi. Lewat apa? Lewat televisi, media, maupun lewat media sosial di gadget. Kita berimajinasi. Iman itu adalah berimajinasi. Cara beriman adalah berimajinasi. Bapak berbicara alam roh tadi. Itu adalah masuk ke alam supranatural. Tanpa Bapak Ibu berimajinasi, sulit. Ya, sulit untuk memahami
alam roh. Dan ketika 2 tahun belakangan ini, yang kita imajinasikan apa? Semua yang dikasih gambar-gambar sama dia. Termasuk lambang perbudakan. Itu pun karena imajinasi. Wah, berpikir bahwa aman nih. Kenapa nggak pakai sarung aja, tutup semua. Plastikin aja semua. Dan jangan pernah buka. Jangan pernah buka. Tapi kalau buka-buka nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Pemahaman tadi gagal ketika kita buka. Nanti mau ciuman buka. Itu namanya munafik. Munafik bukan anak Tuhan. Itu namanya selubung. Dan kamu mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Berselubung itu apa? Munafik. Berselubung itu apa? Ketakutan. Muka takut. Sadar nggak kita kalau kita selama ini diajar untuk jadi manusia munafik? Sejak kita sekolah, kita hanya diajarkan untuk mengenal apa? Apa yang terlihat oleh mata. Yang tidak terlihat oleh mata itu spirit. Itu motivasi. Kita boleh sembunyikan. Kita boleh sembunyikan. Itu yang diajar dunia. Kenapa? Kita tidak diajar untuk boleh bicara apa adanya. Karena kalau coba konsep nilai dibangun, bicara apa adanya, itu menyenangkan Tuhan. Bicara apa adanya, itu akan membuat kamu dipermuliakan. Gak diajarin. Gak diajarin. Kita selalu sembunyikan ini, topeng di dalam gini. Misalnya gini, saya habis dari mall, saya bilang saya habis dari gereja. Kenapa saya harus jujur? Orang Bapak nggak lihat kok. Jadi itu yang terjadi, Pak. Jadi kita diprogram tanpa sadar kita menjadi orang berdosa udah begitu lama. Dan ini mendarah daging. Bagi saudara-saudara sekalian yang ada di sini dan yang ada di manapun berada, tolong perhatikan. Kenapa? Karena ketika kita memperhatikan dan kita mencatat, artinya apa? Kita ingin membagikan kepada orang. Dan ketika ada yang ngantuk, berarti dia tidak punya hati untuk orang lain. Saya belajar banyak. Dimanapun saya berada, saya selalu melihat kelebihan dan kekurangan. Dan itu menjadi evaluasi saya. Supaya apa? Saya bisa belajar dan saya bisa bagikan kepada orang. Ketika kita punya hati selalu ingin membagikan, kita selalu tidak akan pernah ada ini. Kosongkan ego kita. Tinggalkan dulu. Kosongkan yang kita tidak suka, kosongkan juga yang kita suka. Supaya apa? Kita adalah seperti bejana yang siap dibentuk. Selalu itu akan membuat kita selalu berkobar-kobar. Saya perhatikan kalau ada orang ngomong, orang pidato, saya lihat bagusnya di mana, kurangnya di mana. Kenapa membuat orang begini-begini? Kenapa? Itu juga spirit. Orang jadi ngantuk karena spiritnya dan sebagainya. Kita nggak bisa salahin. Nah, pertandingan iman. Jadi iman ini adalah identitas anak-anak pilihan, identitas anak-anak terang. Hanya dilihat dari iman. Jadi kita cukup bawa iman, kita cukup membangun iman. Nah, selama ini banyak iman-iman yang rontok, dibuat rontok hanya dengan apa? Dengan gambar. Kenapa gambar itu penting? Karena kita adalah gambar Allah. Makanya gambar itu penting sekali. Gambar itu penting. Lihat, sekarang yang sedang ngerjain dunia yang disebut oleh gembala tadi. Gambar lambangnya apa? Lambangnya apa? Gambar selalu menjadi ada maknanya. Kenapa juga tadi saya sebutkan mereka suka dengan angka 6. SD 6 tahun, sadar nggak? Sadar nggak SD 6 tahun? Kenapa dia suka dengan angka 6? Sadar nggak kalau sekolah lanjutan 3 tambah 3? 6. Itu sekarang menyeramkan buat kita. Hati bisa kita lihat baik kalau apa? Dia tidak terikat kepada mamon. Karena apa yang bertahta di dalam hatimu, itu akan mempengaruhi hubunganmu dengan Tuhan. Kalau uang yang bertahta di dalam hatimu, maka sistem di dalam kehidupanmu akan selalu mengejar uang. Tidak akan melakukan apa-apa. Dan nilaimu tidak berharga di mata Tuhan. Tuhan bilang, jual hartamu, ikut aku. Siap nggak kita jual harta ikut Tuhan? Siap nggak? Nggak usah dijawab. Daripada berbohong. Bener. Jangan dijawab. Daripada nanti berbohong. Tapi saya cuma mau menginginkan siapkan diri. Karena apa? Tuhan tidak nanya berapa banyak hartamu. Tuhan tidak nanya
apa jabatanmu. Tuhan tidak nanya itu. Karena apa? Dia punya kerajaan sendiri. Dia mempersiapkan kita semua menjadi penghuni kerajaan surga dengan jabatan masing-masing yang sudah disiapkan menurut kerelaannya. Kerelaannya itu apa ya? Suka-sukanya Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Nah, sekarang siap nggak kita dibentuk suka-sukanya Tuhan? Kalau kita nggak siap, lebih baik jadi penjahat. Karena nggak ada gunanya. Gampang kok. Setelah saya mengerti, gampang kok. Tinggal kita taruh di sini atau taruh di sini. Nggak bisa kita jalan begini. Nggak bisa. Kita harus dan untuk jalan yang sempit itu perlu hikmat. Ya, di dalam dunia ada dua jalan, saya belajar. Jadi semakin banyak orang suka, hati-hati. Dia menuju kepada kebinasaan. Karena apa? Di dalam dunia ini ternyata ya, sekali lagi saya bilang ternyata. Saya baru ngerti kalau di dalam dunia ini begitu banyak keturunan ular beludak. Bentuknya seperti apa? Ya seperti kita. Yang bedanya rohnya. Nah sekarang yang belum menjadi keturunan ular beludak sedang diprogram untuk menjadi keturunan ular beludak juga. Makanya begitu diuber-uber kan, supaya menjadi keturunan ular ada yang mau jadi keturunan ular beludak? Karena keturunan ular beludak dia adalah residen resmi daripada kerajaan iblis. Klaster. Pokoknya yang pakai klaster itulah. Ya, kayak residen apa itu klaster. Nah itu klaster. Itu istilah mereka. Ya. Jangan mau ditipu-tipu. Gini loh, kalau mati bukan urusan dengan apapun juga di dunia ini. Tidak ada seorang pun mati tubuhnya. Mati dipanggil Tuhan. Kalau bukan Tuhan sendiri yang memanggil. Jadi jangan terkesima dengan konsep gini, telah berpulang ke rumah Tuhan karena menderita penyakit ini. Itu adalah tipu muslihat iblis. Karena walaupun misalnya saya ditabrak, kalau Tuhan belum memanggil saya kembali, saya akan tetap hidup. Ya. Persoalan nanti saya begini itu urusan Tuhan. Lah, betul. Persoalan itu urusan Tuhan. Yang penting roh saya masih bisa berkarya. Saya bisa berkarya menjadi karya kemuliaan Tuhan. Karena banyak kan contoh-contoh, saya ketemu beberapa sahabat juga yang pilot yang sampai tidak ada ininya semua. Dia punya nyonya yang cantik, hamba Tuhan. Ya, dia punya anak yang manis-manis. Jadi nggak usah pusing. Jangan gini. Terus kasih menjadi dingin. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ini, kasih menjadi dingin, mementingkan diri sendiri. Ada yang sakit, gak mau nemenin. Apa nggak sedih itu? Katanya cinta, kok ditinggalin. Suami tidak mau nemenin istrinya, istri juga, inilah cara dunia. Gitu. Ya Bu? Ya, Ibu pernah digituin atau Ibu pernah gituin bapaknya? Soalnya tadi gini. Langsung saya perhatikan. Enggak, itu terjadi di dalam hidup kita. Ya, saya enggak apa-apa ya, saya minta waktunya. Kenapa? Supaya saya bisa buka pelan-pelan. Walaupun lucu-lucu, tapi memang itu faktanya. Ya, orang saling enggak mau megang, enggak mau ini, enggak mau itu. Saya bilang ini kayak dagelan apa? Dan saya buktikan orang tua saya juga sakit. Saya rawat sendiri, enggak ada yang mau nemenin, enggak apa-apa. Dan sekarang puji Tuhan semuanya udah itu. Hanya untuk proven bahwa kuasa Tuhan lebih besar. Sorry, tanpa racun. Tanpa racun. Kenapa? Karena yang opini sesat yang dibangun selama ini bahwa apa yang Bapak beli di sana, di situ tuh tempat jual-jual itu tuh, ya kan? Itu adalah racun. Jadi kalau ada istilah asam dan basa, maka racun ini sifatnya asam. Kalau asam, pasti badan tidak enak. Apakah Bapak sakit? Enggak. Bapak masih bisa. Ketika Bapak rasakan gak enak, itu adalah kecerdasan tubuh kita.
Kecerdasan sel ngasih tahu, cepet-cepet tarik gue, balikin ke pH di atas 7,4. Itu sebenarnya. Jangan panik. Tuhan kasih kita kecerdasan kok. Jangan mereka yang main-mainkan kita punya kecerdasan. Anak Tuhan tidak akan pernah dibodoh-bodohin. Anak Tuhan tidak akan pernah dibuat menjadi tersesat. Anak Tuhan tidak akan pernah. Jadi selalu ucapkan gitu, saya anak Tuhan, saya punya kuasa. Tidak akan mereka mempan. Bapak lihat aja dengan senyum. Jangan dilawan dengan emosi. Senyum kepada mereka. Iblis senyumin aja iblis. Jangan gini. Iblis kau pergi. Senyum, penting senyum. Karena senyum adalah tanda awal seseorang bahagia. Amin. Firman Tuhan berkata apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Manjur artinya apa? Enggak, pasti sembuh. Pasti. Nah, cuman persoalannya apa? Orang menjadi susah untuk tersenyum. Jangankan bahagia, tersenyum susah. Orang memilih untuk stres. Enggak memilih, tergiring untuk stres. Kalau seandainya stres bisa membuat kita sukses, mari kita sama-sama stres. Kalau ternyata enggak kan, makanya mari kita sama-sama mulai latih diri untuk seperti itu. Jangan kita bawa bodoh kita. Apakah yang harus kita lakukan dalam mengerjakan keselamatan kita? Filipi 1 ayat 7-8. Hanya hendaklah hidupmu berpananan dengan Injil Kristus. Injil Kristus adalah kekuatan kita. Dia memberikan energi. Ya, dia memberikan kekuatan. Energi itu apa? Energi ini, seringkali ucapan energi ini membuat orang-orang yang rohani, ya, rohani selama ini itu alergi. Wah, energi berhubungan dengan dunia hitam. Enggak. Ya, itu cara mereka untuk menyesatkan kita supaya kita tidak paham. Padahal energi ini juga hanya istilah. Sebenarnya itu adalah apa? Spirit. Kalau kita apa? Ya Roh Kudus. Karena energi Roh Kudus inilah yang membuat si sel itu hidup, memberi energi, memberi kekuatan. Kenapa yang diserang harus sel? Karena sel inilah pusatnya imunisasi. Kekuatan imun adanya di sel. Makanya sel ini penting. Nah, caranya merusak sel apa? Dengan ngasih bapak makanan-makanan yang diolah dari kimiawi. Itu. Terus apa semua yang ada kimia-kimianya. Kenapa? Cara mereka mengemas supaya kita menerima dengan kemasan yang menarik dan iklan. Kalau enggak jalan industrinya. Itu. Yang benar itu kembalilah ke alam. Karena apa? Tubuh kita diciptakan serupa dengan gambar Allah, dan ketika diciptakan itu unsurnya unsur tanah. Tapi pada akhir zaman ini unsur tanah itu akan dicemari dengan unsur besi. Bagaimana cara mencemarinya? Ya jangan nggak akan dikasih tahu. Oh, saya mau bikin celaka kok saya ngomong. Gitu loh. Kalau orang tanya, "Mana ada chipnya?" Ya ampun, kenapa sih harus nanya ada chipnya apa enggak? Orang dulu yang dukun santet aja bisa kirim paku ke dalam tubuh kita kok. Ini aja masa pakai chip, tanya chip cap. Nggak ada di Alkitab bilang chip, nggak ada. Itu cuma mereka yang ciptakan supaya kita nunggu. Tahu nggak? Ini pengalihan perhatian supaya apa? Ketika si penyusup datang, kita mesti nunggu. Karena apa? Kita tidak bijaksana, kita tidak berhikmat, kita tidak peka. Ngomongnya aja peka, ngeroh. Begitu ada lewat, matanya buta. Dia melihat, tapi dia tidak melihat. Melihat tuh gini, tapi nggak tahu kenapa nggak ngebaca. Dia dengerin, ada orang ngomong, dia dengerin dia gini. Tapi ngomongnya nggak nangkep. Itu yang terjadi selama ini. Begitu banyak, ya. Dan herannya, justru banyak yang membanggakan. Di awal membanggakan, begitu timbul masalah, malu untuk mengakui. Bahkan banyak yang mati. Ya, ada kawan kemarin juga
Dia kasih tahu kawannya dari ibu bahwa begitu dia drop, semangatnya hilang. Apakah yang dimaksud semangat itu hubungan dengan Tuhan? Termasuk. Karena apa? Kalau badan kita sudah lemah, maka worship kita merosot. Orang kalau sakit itu worshipnya seadanya, hanya bermain dengan diam aja begini. Padahal namanya worship itu bukan cuma itu. Pakailah seluruh, ya, segenap tubuh, jiwamu dan sebagainya. Ya, makanya jangan orang dunia aja yang kita teprokin. Tuhan, tangan kita itu buat Tuhan, bukan orang dunia. Ya, tetapi kita digiring nonton sepak bola, nonton konser, nonton apa? Wah, sampai ada yang apa Rolling Stone lah, sampai histeris lah, sampai wah. Sama Tuhan aja nggak begitu. Ya, jadi dunia ini sudah begitu. Ya, menggiring kita supaya idolatry, supaya kita menyembah, supaya kita mengidolakan. Kenapa? Karena mereka kelihatan. Tapi Tuhan Yesus karena tidak kelihatan matanya, apalagi dia sudah tidak merasakan karena dia nggak pernah angkat telepon. Ya, ini hubungan dengan Tuhan ini seperti sama persis dengan hubungan Bapak telepon loh. Karena apa? Nggak ada kabel kan? Itu alam roh sebenarnya. Jadi sebenarnya ya konsep alam roh ini dimanifestasikan oleh mereka, oleh si antikris untuk apa? Dalam bentuk elektronik, remote control, matiin. Itu alam roh. Ilmunya dia pelajari, terus dia jadikan duit dulu. Kita belanja sama dia, kita pakai, kita yang dikontrol. Bapak ibu beli handphone kan, pakai duit sendiri setiap kali kata keluar yang baru, Pak pengen beli, Pak ini gini dan sebagainya. Setelah itu apa? Kita yang dikontrol. Dan ini adalah berhala akhir zaman, berhala utama akhir zaman barang ini. Dan karena apa? Karena memang disiapkan untuk apa? Untuk mengambil alih kendali hidup kita dari tangan Tuhan. Ini ada rohnya. Saya bisa buktikan kalau ada rohnya apa tidak. Ada rohnya. Kenapa? Karena roh Allah itu adalah omnipresent. Tetapi iblis tidak omnipresent. Makanya dia butuh equipment ini, alat ini, teknologi ini untuk apa? Membuat dia ada di setiap, sampai di WC juga ada. Dan selalu kita bawa di samping kita. Bagaimana bisa kuat Roh Kudus di dalam kita untuk ini? Kalau misalnya kita lebih banyak waktu untuk ini, pasti kalah. Tahu nggak? Kita sekolah aja, itu sekolah itu adalah lembaga indoktrinasi. Di mana apa? Kita dari Senin sampai saya dulu sampai Sabtu itu hanya belajar mengenai apa? IQ. SQ-nya enggak. SQ minggu. Dulu saya waktu masih gini sekolah minggu 1 jam doang. Kalah enggak persentasenya? Kalah besar. Ada enggak gunanya IQ-nya Bapak hebat? Ternyata tidak ada. Kenapa saya bisa buktikan? Pada masa 2 tahun belakangan ini, apa yang dulu pada hebat-hebat, yang dulu hanya dapat sombong karena dapat gelar, gelarnya juga gelar yang follower. Artinya apa? Selalu nulis sesuatu pakai apa? Footnote, pakai literatur, membuat kita nggak pernah menjadi orang hebat. Dan ternyata footnote itu konsep apa? Konsep yang di firman Tuhan apa? Kejadian 3 ayat 15 yang aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan perempuan yang di bawah tumit itu. Kita dikasih nih makanan, tapi lu lewatin dulu tuh. Itu. Cuma dapat itu doang. Jadi sistem ini luar biasa, menciptakan segala sesuatu yang membuat kita ngerasa hebat padahal kita bodoh sekali. Ya. Pada masa ini saya perhatikan ya banyak singer-singer ya. Maaf. Ku percaya mujizat. Begitu masa begini, mujizat tidak dipercaya lagi. Jadi sebenarnya apa? Hanya ini doang, ya, hanya show di tengah seperti ini. Enggak gitu yang Tuhan mau. Begitu aku percaya mujizat, kapan saja aku percaya, amin. Bukan cuma pada saat sedang show. Lagu-lagu menjadi nggak ada artinya. Orang hanya cari pengen show up. Ya. Kalau bilang asapnya itu nggak sampai ke surga.
nggak ada getarannya, nggak ada vibrasinya. Justru orang mau melihat orang yang menyanyikan itu, dia siap, sudah siap untuk berperang. Kalau nggak ada gunanya. Ya. Aku percaya, kan gitu. Tuhanku ajaib, udah selesai, amin. Gitu. Dan mulut kita ini ajaib. Nanti saya kasih lihat bagaimana air yang Bapak minum, yang tadinya tidak bagus menjadi kuat. Hanya dengan apa? Perkataan firman Tuhan. Supaya ngerti, supaya percaya. Memang perlu praktek, baru, oh iya ya ternyata ketika saya berdoa, kuasa Tuhan nyata. Itu. Karena kita itu harus juga dibegituin. Ya, kita harus pakai juga konsepnya mereka. Kenapa banyak orang di pengadilan itu selalu apa? Dia melakukan karena nggak ada buktinya yang kelihatan, bukti materialnya, dia ngeles, ya kan? Makanya ada yang koruptor lolos, dia padahal kemarin ini ngambil uang, cuman dia pinter mainannya. Nah itulah konsep dunia. Itu yang membuat kita menjadi materialis. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus supaya apabila aku datang melihat. Dan apabila aku tidak mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Dalam satu roh. Ya, jadi roh kita bersatu. Jangan dicampur dengan roh yang aneh-aneh dan yang lain-lain. Dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Berita Injil adalah kekuatan kita. Iman timbul karena pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, perbendaharaan di dalam hati kita akan dipenuhi oleh apa yang kita dengar dari firman Kitab Tuhan. Amsal pasal 1. Tujuan Amsal ini. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup, seperti dunia orang mati, bulat-bulat, seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Nasihat hikmat. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya, di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu, dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku.
Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan kecela kamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku, oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.